Kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah untuk berkumpul bersama. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara bedah buku kali ini yang akan disampaikan oleh Mak Bos Teh Istia, kita ucapkan sama-sama basmalah agar lebih berkah pemaparannya. Yuk, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mak Bos. Silahkan Teh Istia untuk membedah buku yang judulnya Atomic Habit ya. Siap, Pak Koko. Nah, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nampak ya ininya, Ada, Bu? layarnya ya. Ada. Oke, jadi buku sekarang itu, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita mau bahas bedah buku tentang, di record kan? Udah ya? Aman, udah. Udah ya? Udah. Bisa lupa kayak kemarin di tengah-tengah. Aman, udah diagendain tadi. Ya, mangga. Jadi buku yang dibaca sama aku ini Atomic Habit gitu. Buku ini lumayan tebel, jadi emang baru nyelesainnya juga kemarin. Cuman ini emang buku ini bagus banget gitu, inspiring. Jadi ketika aku baca ini juga kayak my life better than before gitu. Jadi bagus banget. Jadi kalau teman-teman baca ini juga kayaknya bakal terinspirasi gitu. Ini ada buku ini ada 20 bab. Banyak banget sebenarnya bukunya gitu. Cuman ada 4 hal inti sebenarnya dari buku ini. Kita pengantarnya nggak usah lah ya. Kita langsung aja ke sedahsyat apa sih kekuatan si buku ini gitu. Sehingga membuat aku sendiri ngerasa better setelah baca buku ini gitu, dan juga menjadi inspirasi banyak orang. Kenapa buku ini juga menjadi salah satu buku bestseller gitu ya. Nih Atomic Habit ini aku mau bercerita tentang ini nih, tentang tadi nih. Di buku ini diceritain tentang nasib British Cycling ini berubah pada suatu hari di tahun 2003. Sebelumnya dalam 110 tahun tidak ada satu pembalap Inggris pun yang pernah memenangkan ajang balap sepeda apapun gitu. Jadi bayangan aja dalam 110 tahun mereka nggak punya prestasi apapun gitu. Nah, pada tahun 2003 itu berubah kenapa? Karena mereka mendatangkan pelatih baru bernama Braille Sport untuk merubah si British Cycling ini ke arah yang lebih baru. Apa nih yang dilakukan, apa yang si pelatih ini lakukan gitu untuk merubah nasib yang sudah ratusan tahun ini gitu. Yang dilakukan oleh pelatihnya ini hanya kenaikan 1% saja terhadap segala sesuatu tentang balap sepeda yang dilakukan oleh pelatihnya ini. Merancang ulang jok sepeda gitu ya biar lebih nyaman yang dilakukannya. Kemudian mengoleskan alkohol pada ban agar cengkramannya lebih baik, menguji macam-macam gel pijat untuk melihat mana yang menghasilkan pemulihan otot paling cepat gitu kan, menentukan jenis bantal dan kasur apa nih yang bisa memungkinkan tidur lebih nyenyak para pembalapnya gitu ya, para sepedanya. Nah, apa yang dia lakukan itu gitu ya, apa yang dilakukan oleh si pelatihnya tadi? Nih, tadi kan kayak tadi merancang ulang jok sepeda gitu ya, dan hanya dalam 5 tahun saja gitu ya, British Cycling mampu mendominasi baik balap sepeda jalan raya maupun sirkuit di ajang Olimpiade. Jadi hanya 5 tahun nih apa yang dilakukan oleh si pelatihnya tadi mampu merubah nasib British Cycling jauh gitu, memenangkan banyak balap sepeda jalan raya di sirkuit maupun di ajang Olimpiade. Apa yang dilakukan tadi, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh pelatihnya. Hanya kenaikan 1% gitu. Hanya apa namanya, merancang ulang jok sepeda, mengoleskan alkohol. Yang dilakukan oleh
pelatihnya itu bukan push up 1000 kali sehari gitu kan, bukan naik turun gunung, bukan latihan fisik yang berat, bukan gitu. Yang dilakukan oleh pelatihnya itu hanya hal-hal kecil, hanya kenaikan 1% saja gitu. Kayak tadi apa sih gitu merancang ulang jok sepeda gitu kan, kecil terlihat remeh gitu kan, menguji macam-macam gel pijat, remeh nggak menguji gel pijat, remeh gitu kan. Menentukan jenis bantal itu bahkan hal kecil kayak menentukan jenis bantal, kasur, biar tidurnya si pesepeda itu lebih nyenyak gitu. Yang dilakukan pelatih itu hal-hal kecil, teman-teman gitu, bukan hal besar seperti berlatih fisik yang keras, bukan. Tapi lihat gitu hasilnya dalam jangka 5 tahun saja, hal kecil yang dilakukan itu ternyata mampu merubah British Cycling ke arah yang lebih baik gitu. Mereka memenangkan banyak sekali ajang-ajang balap sepeda. Nah, itu ya kekuatan perubahan kecil itu sebesar itu gitu. Nah, sekarang mengapa nih perubahan kecil itu mampu menghasilkan perubahan besar? Kenapa sih gitu? 1% saja bisa merubah hal yang besar gini. Perbaikan 1% itu tidak terasa, bahkan tidak terlihat, tapi jika Anda bisa 1% menjadi lebih baik setiap hari dalam 1 tahun, akhirnya Anda akan 37 kali lebih baik di akhir tahun. Begitupun sebaliknya gitu. Ketika Anda melakukan 1% kesalahan atau melakukan hal yang tidak baik, di akhir tahun Anda akan menjadi versi Anda 37 kali lipat lebih buruk dari versi Anda saat ini gitu. Jadi seperti itu gitu perubahan 1%. Contohnya gini deh. Dalam kita ngambil contohnya gini, satu pilot tujuannya ke New York gitu ya. Nah, pilot ini hanya merubah 3,5 derajat saja arahnya ke selatan gitu. Maka si pilot itu tidak akan sampai di New York, dia akan mendarat di Washington DC. Washington DC sama New York kan jauh banget gitu. Tapi apa yang dilakukan pilot itu kan cuma merubah 3,5 derajat saja gitu, enggak sampai 50 derajat, tidak gitu. Begitulah perubahan itu bisa merubah menuju kita, membawa kita ke arah yang berbeda gitu. Nah, makanya ini seperti ini kurva di bukunya gitu, bahwa 1% perbaikan ini hasilnya akan membawa kita 37 kali lipat dari versi kita yang lebih baik. Dan kalau kita melakukan penurunan saja gitu 1% setiap hari, maka kita tadi yang saya bilang bahwa kita akan menjadi 37 kali lipat versi lebih buruknya dari versi kita saat ini gitu. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan saat ini, kebiasaan habit yang kita lakukan saat ini. Dalam jangka waktu panjang, pilihan-pilihan yang kita buat menentukan perbedaan antara siapa Anda saat ini dan siapa Anda nanti gitu ya. Intinya ini nih. Bahwa sukses itu adalah produk kebiasaan Anda sehari-hari. Jadi nggak ada tuh yang namanya sukses itu adalah kok kita sering lihat, wah dia sukses sih sekarang gitu kan. Yang kita lihat tuh cuman kayak luarnya aja gitu. Yang kita lihat tuh kita nggak tahu, nggak ngelihat kebiasaan dia sehari-hari, habit dia sehari-hari, apa yang dia lakukan sehari-hari. Kita nggak ngelihat sedekah dia bagaimana, kita nggak ngelihat mungkin sholat dia setiap hari seperti apa, kita nggak ngelihat amalan-amalan dia setiap hari atau kebiasaan apa yang dia bangun setiap hari sehingga seseorang itu bisa sukses gitu. Balik lagi bahwa sukses itu tidak ada yang instan, sukses adalah hasil produk kebiasaan kita sehari-hari gitu ya. Nah, kebiasaan itu tadi seperti sebilah pedang yang tajam di kedua belah sisi. Jadi kalau kita bangun kebiasaan baik, maka 5 tahun ke depan kita akan menjadi versi kita yang 37 kali lipat lebih baik. Kalau kita nih sekarang melakukan penurunan lebih ke arah yang lebih nggak baik, ya kita hasilnya pun akan sama gitu. Dan itu akan menumpuk. Nah itu
Mengapa? Tadi udah tahu ya, mengapa perubahan kecil itu bisa menghasilkan perubahan besar. Nah, seperti apa sih? Itu tadi di bab 1 ya, kita udah bahas di bab satunya nih. Sebenarnya ada, kalau nggak akan dibahas semua babnya. Kita menuju ke bab 2 saja, bentar. Oke, tutup ya, bab 2. Nah, bagaimana sih si kebiasaan itu membentuk identitas kita atau sebaliknya nih? Kita lihat ini di sini ya, bahwa ada 3 lapisan perubahan. Nah, kalau di sini tuh ada hasil, proses, identitas. Jadi identitas itu yang paling dalam ya, kalau dilihat dari lapisan perubahan perilaku ini. Proses ada di lapisan kedua dan hasil itu ada di proses di paling luar. Jadi artinya ketika kita mau ngebangun kebiasaan, yang paling dalam yang harus kita cari itu adalah identitas gitu, teman-teman. Identitas itu seperti apa sih? Nih lapisan pertama kan tadi mengubah hasil. Misalnya gini nih, kayak tadi kan ya kita mikirnya gini, kita mikirnya harus dari dalam dulu, identitas apa yang mau kita bentuk gitu. Kayak misal nih aku tuh mau jadi ibu, misal ya, aku mau jadi ibu-ibu beranak 2 yang badannya tetap oke, yang badannya tetap ideal gitu ya, berada di bawah 50 kilo. Misal identitas yang mau aku rubah, rubah itu di situ. Aku ingin jadi seorang mompreneur misal ya, pengusaha, ibu-ibu pengusaha yang memiliki badan oke misal ya. Nah, identitas yang mau aku rubah itu di situ. Nah, proses hasilnya apa? Oh, berarti misal gini, aku sekarang itu 56 kilo. Hasil yang mau aku rubah apa gitu? Hasil yang mau aku rubah adalah turun berat badan dari 56 misal ke 48. Berarti turun berapa kilo tuh? 56 ke 48, 8 kilo. Jadi hasil yang mau aku rubah adalah aku turun berat badan 8 kilo misal ya. Maka prosesnya apa gitu? Prosesnya adalah aku mau sepedahan, berolahraga rajin, makan sehat, makan seimbang gitu ya, diet itu proses yang mau dilakukan gitu. Nah, ini lapisan pertama tadi mengubah hasil ya. Lapisan ini tadi terkait dengan mengubah hasil kayak tadi menurunkan berat badan, apapun itu gitu ya, kayak tadi udah dipahami lah ya. Si lapisan kedua dan lapisan ketiga ini yang paling harus dilakukan pertama kali itu adalah ini, yang paling dalam adalah mengubah identitas. Lapisan itu terkait dengan mengubah keyakinan, citra diri Anda dan penilaian orang lain terhadap Anda gitu. Jadi gini, kita itu ketika mau mengubah kebiasaan, hal yang pertama dan hal yang paling dalam yang harus kita pikirkan, mau jadi seperti apa kita 5 tahun ke depan. Citra diri apa yang mau kita bangun 5 tahun ke depan, atau keyakinan apa yang bagaimana orang lain melihat kita 5 tahun ke depan. Misal aku ya, bahwa identitas aku pengen menjadi ya tadi kayak misal pengusaha muda yang walaupun udah punya anak badannya tetap oke misal ya, atau enggak teman-teman mau menjadi 5 tahun ke depan aku ingin jadi pemusik gitu ya. Pokoknya apapun itu gitu, yang paling harus dipikirkan ini lapisan ketiga dan paling dalam. Lapisan pertama, kedua ini adalah setelah lapisan ketiga, lapisan yang paling dalam. Misal kayak tadi pengen jadi pemusik, oh berarti lapisan pertamanya mengubah hasil adalah ketika ingin jadi pemusik berarti belajar gitar, belajar piano misalkan. Prosesnya apa? Yaitu saya berlatih les tiap hari atau tiap Kamis gitu ya. Jadi sampai sini paham ya bagaimana mengubah identitas gitu ya. Nah, ini bentuk akhir motivasi yang muncul secara alami adalah ketika kebiasaan menjadi bagian dari identitas Anda. Ini ya. Jadi sasaran kita, tujuan kita itu yang terkait dengan hal yang tadi bukan membaca sebuah buku, bukan, tapi sasaran adalah kita itu menjadi pembaca. Misal 5 tahun ke depan identitas saya itu saya pengen jadi pembaca. Sasaran Anda bukan berlari dalam sebuah lomba, tapi sasaran Anda menjadi pelari. Sasaran Anda bukan belajar menguasai sebuah instrumen, tapi menjadi pemusik. Kayak tadi aku sasarannya bukan turun berat badan gitu. Sasarannya adalah menjadi
ibu-ibu yang memiliki badan oke gitu. Jadi identitas yang paling harus kita tentukan dulu gitu ya. Nah, ini proses 2 langkah mengubah identitas gitu. Identitas itu kan berasal dari kebiasaan Anda, lebih tepatnya kebiasaan Anda tergantung pada bagaimana Anda mewujudkan. Mustahil Anda memandang diri sebagai pesepak bola nih karena Anda pernah 1 kali menendang bola. Kita nggak mungkin dong disebut pesepak bola ketika kita hanya bisa menendang bola 1 kali. Kita nggak mungkin disebut pemusik kalau kita cuma main gitar sekali gitu, nggak bisa gitu. Disitulah identitas sangat penting mengubah kebiasaan kita gitu. Nah ini, putuskan tipe orang seperti apa yang Anda cita-citakan. Prosesnya gitu, ketika mau mengubah kebiasaan, putuskan dulu tipe orang seperti apa yang akan 5 tahun kita ke depan kita mau jadi apa gitu. Dan buktikan kepada diri sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil gitu. Kayak tadi hasilnya saya turun berat badan, hasilnya saya menjadi lebih sehat gitu-gitu ya. Alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Nah, perubahan identitas adalah kiblat untuk perubahan kebiasaan. Jadi kiblatnya ke sana. Kenapa kita harus berubah, mengubah kebiasaan? Karena kita memiliki kiblat identitas yang akan kita bangun di 5 tahun ke depan. Itu langkah pertamanya bukan apa dan bagaimana, melainkan siapa diri kita nanti 5 tahun ke depan gitu, teman-teman. Nah, oke, sebentar. Ya, itu bab 2-nya. Kita udah tahu nih sekarang tadi bagaimana pentingnya atomic habit, kebiasaan-kebiasaan kecil. Kita juga tadi udah bahas bagaimana cara membentuk kebiasaan baik itu berawalnya dari membentuk dulu identitas yang akan kita bangun. Nah, ini sekarang kita ke teknisnya, bagaimana nih cara membangun kebiasaan yang baik itu dalam 4 langkah. Ada 4 langkah. Dalam buku ini sebenarnya ngebahas 4 langkah tadi. Jadi banyaknya itu 4 langkah tadi yang dibahas, cuman aku persingkat lagi, yang penting dapat poinnya gitu. Yang pertama, bagaimana kebiasaan itu bagaimana kebiasaan membentuk kebiasaan baik itu, menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, menjadikannya memuaskan. Hanya 4 itu saja yang inti dalam buku ini. Yang pertama nih, kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Menjadikannya terlihat itu gimana sih gitu. Jadi si kebiasaan itu kita bangun bagaimana bisa terlihat gitu. Nah, salah satunya ini udah ke teknis ya. Kita udah tahu tadi bagaimana pentingnya, bagaimana kebiasaan itu awalnya. Nah, ini cara-caranya nih. Gimana sih kita ngerubah kebiasaan itu? 1, menjadikannya terlihat. Apa yang bisa kita lakukan? Mengisi kartu kebiasaan. Misi kartu nilai kebiasaan, tuliskan kebiasaan-kebiasaan kita saat ini untuk menyadarinya. Tujuannya agar Anda lebih sadar tentang perilaku Anda. Misal nih, kebiasaan sehari-hari kita kan kayak gini, misal kayak aku bangun jam 5 itu kan. Ini bangun jam 5 tuh terus kita tandai jam 5 itu baik atau enggak nih. Kalau misalnya baik kasih positif plus, buka handphone enggak baik, kasih negatif, siap-siap ganti baju sepeda, oke, positif, tidur lagi setelah sholat, ya negatif. Ini bangun jam 5 bisa positif, bisa negatif ya. Kalau subuhnya jam 4 kayaknya kurang bagus juga nih bangun jam 5 gitu. Jadi kita mulai dari sini dulu. Menuliskan dulu, mengisi kartu nilai kebiasaan kita dulu gitu. Kalau misalnya udah mengisi kartu, kemudian nanti kita bisa melakukan ini. Udah tahu nih kebiasaan baik tuh, misal bangun jam 5, buka handphone nggak baik jangan dilakukan gitu. Kemudian tadi yang lain-lain kebiasaan kita yang baiknya, kemudian nanti yang baiknya tuh kita bisa melakukan ini, pointing and calling, menunjuk dan mengumumkan. Nah, sistem yang dirancang itu untuk mengurangi kesalahan. Misalnya di pointing and calling itu kayak gini, besok nih saya mau sepedahan, besok saya mau sepedahan ke Tangkuban. Itu tuh diumumkan gitu, dikatakan gitu. Boleh lewat status, boleh lewat secara langsung, boleh ngomong ke pasangan kita, besok aku tuh harus sepedahan, pokoknya jam 6 ke Tangkuban. Itu pointing dan calling. Ketika kita melakukan pointing and calling itu, maka kemungkinan besar kita melakukan itu lebih besar. Jadi ketika hari ini aku udah besok aku sepedahan itu besoknya itu kemungkinan lebih besar kita bersepeda itu lebih besar gitu dibandingkan kita nggak melakukan pointing and calling. Ya, setelah tadi mengisi kartu ya, kita bisa melakukan pointing and calling. Nah, yang keduanya apa yang bisa kita lakukan?
mengubah implementasi dari aku akan nih perilaku pada waktu lokasi. Jadi ini merencanakan kapan dan di mana aku melakukan aksinya. Misal gini, kayak tadi, aku akan bersepeda pada atau di gitu ya. Aku akan bersepeda ke Tangkuban Perahu gitu ya pada besok. Jadi waktu dan lokasinya disebutin gitu. Jadi waktu dan ininya disebutin. Nah, jadi kenapa harus disebutin waktu dan lokasinya? Banyak orang berpikir mereka kurang termotivasi, padahal sesungguhnya kurang jelas aja gitu. Makanya harus diperjelas gitu. Kayak tadi kan contoh aku akan bersepeda selama 3 jam ke Tangkuban Perahu start jam 6. Kebiasaannya mau apa yang dirubah, waktu dan tempatnya disebutin juga gitu ya caranya. Nih yang kedua, mengubah niat implementasi. Terus yang ketiganya, menumpuk kebiasaan. Setelah kebiasaan sekarang ditambah kebiasaan baru. Nah, kebiasaan sekarang nih, misal gini, kayak tadi kebiasaan sekarang teh kan bangun tidur, sholat gitu ya, kebiasaan sekarang. Terus ditambah kita mau nambahin kebiasaan baru, misal aku kayak tadi mau sepedahan, kebiasaan baru nih. Misal aku sebelumnya nggak pernah sepedahan, terus kemudian aku mau sepedahan. Jadi setelah kebiasaan sekarang, kemudian tambahin kebiasaan baru. Setelah aku sholat, misal baca Quran, itu kan kebiasaan yang sekarang. Aku akan melakukan kebiasaan baru, misal siap-siap untuk bersepeda. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita membuat kebiasaan baik gitu ya. Nah, itu tadi kebiasaan baik ya. Jadi menumpuk kebiasaan. Nih menumpuk kebiasaan ya, setelah aku terus misal kayak tadi setelah pagi, setelah bangun tidur dan sholat, aku mulai siap ganti baju sepeda gitu ya. Jadi kita ininya fokusnya ke, nah, aku zoom dulu. Oke. Nah gini, setiap pagi setelah menyeduh kopi, aku akan bermeditasi. Misal kebiasaan baru yang akan kita bangunnya adalah bermeditasi 1 menit. Kebiasaan yang sekarangnya adalah menyeduh kopi. Jadi setelah menyeduh kopi aku akan bermeditasi. Begitu beres sholat, misal kebiasaannya adalah sholat. Saya akan lanjut baca Quran dan baca Al-Masurat. Misal kebiasaan barunya kita itu ingin menjadi lebih agamis, lebih dekat dengan Allah misal ya. Maka kebiasaan baru yang kita tambahkan adalah baca Al-Quran dan baca Al-Masurat. Misal sebelumnya kita nggak pernah melakukan ini. Nah, maka caranya adalah kebiasaan sekarang ditumpuk dengan kebiasaan baru. Setelah selesai makan, saya akan langsung mencuci piring. Gitu-gitu. Nah, ini tuh tadi ada yang disebut dengan efek Diderot. Nah, ini apa sih efek Diderot itu? Nah, Diderot ini, nah ini ya, disebut dengan efek Diderot itu mengatakan bahwa satu barang sering menciptakan spiral konsumsi yang mengantarkan kita ke belanja lebih lanjutnya. Jadi gini, dulu itu Diderot itu kan seorang filosof ya, seorang penulis ensiklopedi. Nah itu nama orang gitu, penulis seorang ensiklopedi. Nah dia itu tapi hidupnya miskin. Karena kemiskinannya itu, seorang kaisar Rusia, penikmat karyanya si Diderot ini, dia itu hidupnya miskin, tapi saya penikmat karya-karyanya. Akhirnya dia si kaisar Rusia ini memberikan uang yang banyak ke Diderot ini. Karena si Diderot itu tiba-tiba punya uang banyak gitu ya. Nah, akhirnya dia beli keperluan, beli jubah yang bagus, yang mewah nih. Karena dia udah beli ketika kita udah beli baju yang mewah gitu, misal jubah yang mewah yang dilakukan Diderot tadi, kemungkinan besar kan Diderotnya mikir, aduh jubah saya udah bagus nih, udah mewah nih gitu ya. Tapi misal peci saya masih lusuh. Nah, kemungkinan besar kan dia beli peci yang mewah juga. Oh, peci saya udah mewah, jubah saya udah mewah gitu ya. Tas saya kok masih lusuh gitu. Tas saya juga ganti jadi lebih mewah. Tas saya udah mewah dan kok rumah saya masih nggak mewah. Dia pun akhirnya mengubah rumah-rumahnya menjadi lebih mewah. Nah, ini yang disebut dengan efek Diderot. Jadi ketika hal satu dilakukan, maka akan menciptakan spiral konsumsi yang lebih banyak lagi. Jadi ini bisa diarahkan ke hal yang positif gitu dari si kisah Diderot ini yang tadi menumpuk kebiasaan dari yang sekarang ke kebiasaan. Misal bangun tidur kayak kita lah, misal gini ya, bangun tidur kemudian kita sholat, kebiasaan baru yang setelah mau zikir, baca Quran, kemudian siap-siap kalau aku ya, tambah kebiasaan barunya apa? Siap-siap bersiap-siap olahraga, bersiap sepeda, kemudian sepeda gitu ya, dari
dari kebiasaan menumpuk kebiasaan yang sekarang ke kebiasaan baru. Kemudian sebentar. Nah, yang ke ininya bentar, diberesin dulu biar gak kebuka semua. Oke, yang ketiganya tadi, yang keempatnya merancang lingkungan, menjadikan petunjuk kebiasaan baik itu lebih terlihat. Kita tutup dulu yang ini. Merancang lingkungan, gitu ya. Merancang lingkungan, menjadikan petunjuk lebih baik. Apa sih merancang lingkungan ini? Kebiasaan itu bergantung pada ruang dan tempat Anda berada, dan petunjuk-petunjuk yang ada di depan Anda, yang ada di depannya gitu ya. Lingkungan itu seperti tangan tak terlihat yang membentuk perilaku manusia. Ya, di masjid orang cenderung mengobrol sambil berisik, di jalan gelap orang cenderung bersikap waspada gitu. Karena itu tadi, lingkungan itu seperti tangan tak terlihat yang membentuk kebiasaan kita. Bagaimana kita harus bisa merancang lingkungan itu biar bisa mendukung kebiasaan apa yang mau kita bangun gitu. Buatlah petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan baik di lingkungan Anda. Nah, jika ingin Anda tidak lupa minum obat setiap malam, taruhlah obat-obat Anda di tempat biasa. Jika Anda ingin berlatih gitar, taruhlah gitar di tempat yang Anda sering tempatin. Jadi kan tadi intinya kebiasaan itu akan lebih menjadikannya terlihat gitu kan. Jadi intinya keterlihatnya ketika kita mau mengkondisikan lingkungan kita biar sesuatu tuh lebih terlihat ya. Misal kayak tadi, jika tidak ingin lupa berlatih gitar, ya seringlah taruhlah gitar itu di tempat yang sering didatangi, misal di kamar. Jadi ketika kita mau lihat gitar, ya udah kita latihan gitar. Misal kayak aku gitu ya. Jadi sepedanya itu ditaruh di tempat yang mudah jangan digantung. Kalau digantung kan kayak lebih susah diturunin, sehingga kita males nurunin sepedanya aja udah malas gitu, apalagi sepedahannya. Jadi kita harus menempatkan sesuatu itu biar lebih mudah. Misal kayak mau olahraga pagi gitu ya, ya siapin si baju olahraganya tuh yang gampang diambil gitu kan. Jangan kita pas sebelum pagi-pagi udah mencari dulu baju olahraga, baju mau lari, akhirnya nyari aja larinya enggak gitu kan. Apalagi perempuan nyari bajunya 30 menit gitu, larinya jadinya enggak gitu, gara-gara enggak nemu baju yang oke gitu. Makanya kita harus menjadikannya terlihat. Simpan baju-baju olahraga itu paling atas, jangan baju-baju tidur misal yang paling atas. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan itu biar gampang terlihat gitu. Jika ingin Anda minum air putih lebih banyak, ya bawalah selalu tempat air minum gitu. Gimana kita mau minum lebih banyak kalau kita susah nyari minumnya, tempatnya nggak ada, akhirnya kan kita ya udah minum seadanya gitu. Jadi intinya membuatnya lebih terlihat. Nih inti dari kaidah pertama itu gitu ya. Oke, yang tadi masih dari lingkungan berarti ya. Nah ini sebaliknya juga gitu kan, tadi kita bagaimana menciptakan lingkungan yang baik ya. Nah sebaliknya juga, hilangkanlah lingkungan yang negatif, karena jarang sekali orang yang secara konsisten bertahan dengan kebiasaan positif di tengah lingkungan negatif. Jadi hanya 1% mungkin, bahkan dalam penelitiannya gitu, jarang sekali orang yang secara konsisten itu saya baik, tapi dari 10 misal saya baik, 9 orangnya negatif, dan jarang sekali saya bertahan, orang itu bertahan tetap positif di tengah lingkungan negatif. Jadi lingkungan ini luar biasa, sangat menentukan, bahkan di beberapa kaidah pun lingkungan tetap disebutkan gitu. Jika Anda terkesan tidak dapat menyelesaikan apapun, tinggalkan ponsel di ruangan lain gitu ya. Jika Anda selalu merasa insecure, berhentilah melihat story-story orang lain. Jika Anda terlalu banyak nonton Netflix, berhentilah berlangganan gitu ya. Jadi hilangkan tuh si lingkungan negatif itu gitu ya. Hilangkan lingkungan negatif tadi. Oke. Mana? Ini nih intinya. Sorry. Nah ini intinya, jauhi keadaan atau lingkungan yang membuat kita jauh dari citra diri yang akan kita bangun. Mengendalikan diri adalah strategi jangka panjang, adalah jangka pendek, bukan jangka panjang. 1 atau 2 kali kita mungkin bisa menolak godaan, tapi mustahil seumur hidup kita bisa menolaknya. Jadi gini, ketika tadi aku berada di lingkungan, misal saya berada di lingkungan orang perokok gitu ya, saya pengen nggak mau jadi perokok gitu. Nggak 1 kali 2 kali saya mungkin menolak, misal ngerokok ya. Oh enggak. Tapi kita enggak mungkin seumur hidup bisa menolak itu. Makanya sebegitu pentingnya
kita berada di lingkungan yang baik gitu. Jadi jauhi lingkungan-lingkungan yang nggak baik. Ketika saya berada di lingkungan orang yang misal mukbang makannya banyak gitu ya, bikin seblak tiap hari, bikin cilok tiap hari di rumah teh gitu. Maka saya teh akan sulit menolak cilok sama seblak itu gitu. Jadi ya kayak menolak 1 kali 2 kali itu mungkin, tapi ya tadi kita nggak mungkin menolak itu seumur hidup, kita nggak mungkin bisa menolak godaan itu gitu. Godaan dari lingkungan tuh nggak mungkin. Selesai kaidah pertama dari menjadikannya terlihat gitu ya. Menjadikan terlihat nih. Kaidah pertama nih, baru kaidah pertama ya, menjadikannya terlihat. Inti dari kaidah pertama itu ini. Yang paling hebat di antara semua kemampuan sensori manusia adalah penglihatan. Tubuh manusia memiliki sekitar 11 juta reseptor sensoris. Kira-kira 10 jutanya dikhususkan untuk penglihatan. Jadi petunjuk visual itu merupakan katalisator utama perilaku kita. Karena itu perubahan kecil pada apa yang kita lihat dapat mengantarkan ke perubahan besar. Jadi ini si kaidah pertama ini kenapa ini itu tadi. Bayangin aja dari sensori dari apa? Reseptor sensoris kita 11 juta, 10 jutanya untuk penglihatan. Sebegitu pentingnya yang kita lihat gitu sehari-hari itu mengubah kebiasaan kita. Gitu ya. Itu kaidah pertama. Next ke kaidah kedua. Nih ke kaidah kedua. Ini ada gambar tikus. Ini aku cerita sedikit tentang tikus ya. Kaidah kedua ini menjadikannya menarik. Kalau tadi kaidah pertama menjadikannya terlihat, yang kedua menjadikannya menarik. Ahli saraf ya pernah melakukan penelitian terhadap tikus dengan memblok pelepasan dopamin. Jadi si dopamin itu kan sebagaimana kita tahu bahwa dopamin itu adalah hormon yang membuat kita menjadi bahagia. Hormon yang membuat kita hasrat kita meletup-letup, itu dopamin. Nah, si ahli saraf ini melakukan percobaan, dia memblok, pokoknya si dopaminnya nggak ada deh sama sekali yang bisa dilepaskan ke otaknya si tikus gitu. Nah, apa hasilnya gitu? Apa hasilnya dari ketika dilakukan ini? Si tikus itu kehilangan semangat hidupnya, kehilangan selera makannya. Mereka tidak menginginkan apapun. Dalam beberapa hari tikus itu mati gitu guys. Jadi ketika si dopamin itu nggak ada dalam otak tikus, dia nggak mau apa-apa, makan nggak mau, pokoknya kehilangan semangat hidup dan akhirnya dalam beberapa hari tikus itu mati gitu. Begitupun dengan otak manusia, tapi sebaliknya, sorry, tadi peneliti ini juga ahli saraf ini juga melakukan hal yang sebaliknya. Ketika si otak tikus ini dibanjiri oleh hormon dopamin tadi, dia melakukan hal yang sebaliknya, makin semangat, makin lincah, makin segalanya. Dan itu pun sama dengan otak manusia gitu. Ketika otak kita dibanjiri sama hormon dopamin, hal-hal yang menarik, hal-hal yang membuat kita berhasrat, hal-hal yang membuat kita bersemangat, otak kita itu akan lebih merespon kebiasaan-kebiasaan itu lebih oke gitu. Jadi mengapa tadi menjadikannya menarik itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengubah kebiasaan baik ya. Nah, gimana dong caranya gitu untuk kaidah kedua itu menjadikannya lebih menarik itu ngapain aja gitu ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menggunakan paket godaan. Nah, paket godaan itu apa gitu ya. Paket godaan itu gini. Bentar, ini dulu. Nah, paket godaan itu apa? Kebiasaan yang sekarang ditambah dengan kebiasaan yang aku perlukan, ataupun sebaliknya kebiasaan yang aku perlukan dengan kebiasaan yang aku inginkan. Nah, digoda dulu nih kitanya gitu, diri kitanya goda apa yang kita inginkan gitu kan. Misal nih ya, kayak aku gitu ya, kebiasaan yang aku perlukan apa nih kebiasaan yang aku perlukan, terus kan gini, rumusnya kebiasaan yang aku perlukan itu misal aku bersepeda, aku perlu berolahraga, kemudian ditumpuk dengan kebiasaan yang aku inginkan misal ngopi deh, aku inginnya ngopi gitu, digoda dong dengan kopi gitu. Nah, ini paket godaan. Setelah aku bersepeda aku akan ngopi, aku bersepedanya adalah kebiasaan yang aku butuhkan, ngopinya adalah sesuatu yang aku inginkan gitu. Jadi digoda dulu dengan kopi, kita membuat godaan, paket godaan. Nah, yang kedua, setelah aku bersepeda, aku akan dapat foto-foto bagus. Nih, dapat foto-foto bagusnya paket godaan menurut aku gitu. Karena menurut aku lebih menarik gitu ketika aku dapat foto-foto bagus. Karena sepanjang
kalau teman-teman tahu dari sepanjang bawah tuh sampai Lembang, fotografer tuh berjajar guys, fotografer perjalanan tuh gitu. Jadi ketika aku bersepeda lewat Lembang, otomatis pulangnya aku bisa ngecek akun-akun Instagram mereka dan mengecek hasil-hasil dan aku dapat foto bagus. Itu salah satu paket godaan buat aku sehingga aku mau bersepeda gitu ya. Nah ini misal setelah menjaga pola makan sehat, aku akan makan apapun cheating day pada weekend. Jadi Senin sampai Sabtu wayahna aku benar-benar makan sehat gitu ya. Pagi-pagi kopi, misal kopi, kemudian yogurt, buah-buahan gitu. Pokoknya makan sehat sampai hari Jumat. Sabtu Minggu aku boleh makan apapun cheating day. Jadi itu tuh kayak semangat aku, Sabtu Minggu aku bersemangat, Senin aku kembali lagi untuk makannya sehat gitu ya. Itu salah satu membuat paket godaan gitu ya, membuat kitanya menjadi lebih menarik itu tadi. Nah, kedua, membuat paket godaan itu bergabunglah dengan kultur, dengan perilaku yang Anda inginkan. Nah, tadi balik lagi ke kultur, balik lagi ke lingkungan di apa paket sebelum di kaidah pertama, di kaidah menjadikannya terlihat tadi lingkungan dibahas, di kaidah kedua pun dibahas gitu. Bergabunglah dengan kultur tempat perilaku yang kita inginkan. Kita meniru kebiasaan itu biasanya dari 3 kelompok ini nih. Meniru orang yang akrab dengan kita. Gitu. Kita meniru orang-orang di sekitar kita, kita meniru apa yang menurut orang tua kita menarik. Kalau dilahirkan dalam keluarga yang suka terhadap catur, maka kita pun akan melihat catur sebagai sesuatu yang menarik. Misal gitu ya. Jadi gitu, ketika aku dilahirkan di tengah orang-orang yang agamis, maka menjadi tahfiz Quran adalah hal yang menarik buat aku. Misal gitu kan, rata-rata orang seperti itu gitu. Melihat orang meniru orang yang akrab. Ketika aku dilahirkan di keluarga yang misal penyuka musik gitu ya, maka musik ada sesuatu yang menarik. Makanya kan kenapa kayak misal Anang Asanti anaknya juga Aurel jadi penyanyi gitu ya, gitu karena kita itu meniru orang yang sangat akrab dengan kita. Nah yang kedua, kita tuh tadi kan kita meniru tiga kelompok ini. Yang kedua kita meniru, yang pertama tadi kita meniru orang yang akrab, yang kedua kita meniru orang yang banyak gitu. Hampir 75% kita tunduk pada pandangan kelompok. Bahkan meskipun jawaban itu jelas tidak benar, hampir selalu kita lebih baik salah bersama kelompok daripada benar sendirian. Ini tuh udah dilakukan penelitiannya gitu. Jadi kadang-kadang itu teh salah, nggak apa-apa lah, udah yang lain juga seperti itu gitu pandangannya. Jadi hampir 75% itu kita, jadi hanya 25% yang teguh pendirian itu salah gitu. Walaupun berada dalam kelompok yang salah gitu. 75%-nya pasti tunduk pada pandangan kelompok gitu. Makanya misal kenapa gitu kelompok-kelompok tertentu atau ormas-ormas itu walaupun salah tetap begitu ya, karena mereka berada dalam kelompok itu gitu. Kita meniru kebanyakan orang gitu. Kebanyakan orang teh gimana sih? Menurut orang ini teh bagus nggak gitu. Ya kalau menurut orang bagus ya pasti kita menarik untuk melakukan itu gitu. Yang ketiganya meniru orang yang berkuasa. Kita berusaha meniru perilaku orang yang sukses karena kita juga ingin sukses. Nah, biasanya ini yang kita tiru tuh orang yang berkuasa. Misal yang tadilah ini alasannya. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini nih. Yang tadi kita cenderung mengambil kebiasaan yang dipuji dan diterima oleh kultur kita karena kita memiliki hasrat yang kuat untuk menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari kelompok. Jadi balik lagi ke kultur, ke lingkungan, hati-hati dengan siapa kita akrab, hati-hati dengan kelompok mana kita bergaul gitu ya. Hati-hati idola mana yang kita idolakan gitu, yang tadi orang yang berkuasa. Jadi tiga kelompok tadi gitu ya, orang yang dekat dengan kita, kelompok mana yang kita ambil, sama siapa idol kita itu harus sesuai dengan identitas apa yang akan kita bangun. Misal kayak tadi, aku identitasnya pengen menjadi ibu muda dengan badan oke. Maka aku harus bergabung dengan orang-orang terdekat yang memiliki pemikiran yang sama gitu kan. Jangan bergabung dengan orang-orang yang mukbang wae gitu kan. Terus kemudian yang kedua dengan kelompok ya jangan gabung dengan kelompok-kelompok mukbang, bergabunglah dengan kelompok-kelompok misal masuklah ke fanpage diet, masuklah ke fanpage orang-orang bersepeda, ikutlah gabung-gabung komunitas bersepeda, ikutlah ke event-event bersepeda gitu kan. Maka itu juga yang akan membentuk kebiasaan kita. Gitu ya.
Nah, itu dari tadi ya, masih dalam nih yang menjadikannya menarik, bergabung dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan. Jadi kita itu tadi intinya harus bergabung dengan tempat yang mengantarkan kita pada tadi identitas apa yang akan kita bangun. Nah, yang terakhir dari menjadikannya menarik adalah merubah pola pikir kita, teman-teman. Jadi hal yang bisa merubah dengan cara merubah apa sih perilaku kita adalah dengan yang kaidah kedua kan menarik. Dengan sederhana saja perubahan pola pikir gitu. Contoh, kita sering bicara tentang segala sesuatu yang harus kita kerjakan, harus bangun pagi untuk bekerja, harus masak untuk keluarga. Sekarang kita bayangkan mengubah pola pikir kita dari harus menjadi berkesempatan. Saya berkesempatan untuk bangun pagi untuk bekerja, saya masih diberi kesempatan untuk bisa memasak untuk keluarga, saya masih diberi kesempatan untuk bisa bersepeda setiap pagi. Jadi hanya dengan merubah pola pikir kita bisa merubah kebiasaan. Ketika saya juga ketika nanti sibuk atau ketika nanti sudah tua, ketika kaki saya sudah nggak sanggup gitu, saya mungkin udah nggak bisa bersepeda, mumpung saya punya kesempatan untuk masih bersepeda, bersepedahlah gitu. Mumpung teman-teman masih bisa berkesempatan bangun pagi dan bekerja, bangun pagilah dan bekerjalah. Mumpung teman-teman masih punya tenaga untuk masak untuk keluarga, masaklah untuk keluarga. Jadi hanya dengan merubah pola pikir dari harus dan berkesempatan, itu bisa merubah kebiasaan baik kita gitu. Nah, pernah mendengar cerita tentang seorang yang memakai kursi roda, ketika ditanya apakah kamu terkurung di kursi roda membuatnya sulit, ia menjawabnya, saya bukan terkurung di kursi roda, tapi saya terbebas dari tetap diam diranjang oleh kursi roda ini. Bayangkan ini sebuah pola pikir yang berubah, yang tadinya kalau kita mau menyalahkan saya itu di kursi roda sepanjang hari, tapi pola pikirnya dirubah. Dengan adanya kursi roda ini justru saya berkesempatan untuk jalan-jalan walaupun dengan kursi roda daripada tetap diam di tempat tidur gitu. Lebih fokus pada manfaat dibanding dengan kerugian. Gitu, teman-teman. Ya, dari kaidah ke berapa nih? Kedua. Dari kaidah kedua menjadikannya menarik. Nah, ini 2 kaidah sudah kita bahas. 2 kaidah lagi. Menjadikannya mudah gitu. Kaidah ketiga adalah menjadikannya mudah. Si kebiasaan itu harus kita jadikan mudah. Gimana caranya nih biar kebiasaan baik itu jadi mudah? Untuk bisa menguasai kebiasaan adalah dengan perulangan. Hanya perlu mengulangi saja. Gini dulu nih. Saya cerita tentang ini nih, seorang fotografer. Nah ini. Guru besar University of Florida membagi jurusan fotografi menjadi 2. Satu kelompok kuantitas, mereka dinilai berdasarkan jumlah karya yang mereka hasilkan. Kalau bisa memfoto 100 foto dapat A, 90 dapat B, 80 dapat C. Yang kelompok kedua adalah kelompok kualitas. Mereka dinilai hanya berdasarkan kehebatan karya. Pokoknya kamu bikin satu karya yang bagus, yang berkualitas dapat nilai A. Ya, ada 2 kelompok ya, ada kelompok kuantitas, ada kelompok kualitas. Menurut teman-teman, coba dong biar aku merhatiin nggak. Dari 2 kelompok ini menurut teman-teman mana yang lebih baik hasilnya? Chat dong di chat. Dari Berdua. Mungkin kelompok 1 atau kelompok 2? Coba tulis dong di chat. Mana nih audiens? 2, 1, terus 2, ya terus. Siapa lagi? Ayo, yang mana yang lain? 1. Itu. Mana lagi? Yang lain mana? Oke. Nomor 1 untuk pemula. Oke, terima kasih ya teman-teman. Berarti masih seimbang teh. Coba kita lihat hasil penelitiannya ya. Ini hasil penelitiannya gimana dong? Hasil penelitiannya nih. Pokoknya gini kan, kelompok 2 tadi mereka hanya perlu membuat 1 karya foto selama 1 semester, tapi untuk mendapatkan nilai harus fotonya mendekati sempurna. Coba kita lihat hasilnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh si guru besar ini. Hasilnya adalah di luar dugaan semua foto terbaik dihasilkan oleh kelompok kuantitas.
Selama semester itu mahasiswa kelompok ini sibuk membuat foto, bereksperimen dengan komposisi dan pencahayaan, menguji berbagai metode di ruang gelap, dan belajar dari kesalahan mereka. Dalam proses membuat ratusan foto, mereka mengasah keterampilan. Sedangkan kelompok kualitas ya, yang kedua ini salah ketik, hanya melamun tentang kesempurnaan. Pada akhirnya hanya sedikit yang mereka tunjukkan sebagai bukti usaha mereka. Gitu guys. Jadi intinya yang melakukan kebiasaan tuh perlu diulang gitu kan. Jadi yang mereka melakukan, bayangin aja yang tadi hasil penelitiannya, orang kuantitas itu mereka pokoknya mereka nggak berpikir panjang, mereka nggak gimana, pokoknya mereka melakukan eksperimen, mereka moto, mereka jekrek, hasilnya dilihat, oh kok kurang nih cahayanya, jekrek lagi dan lain-lain. Dan di luar hasil dugaannya orang-orang kuantitas lah yang memiliki yang memiliki ini hasil terbaik gitu. Sementara orang kualitas tuh hanya melamun gimana sih yang sempurna gitu ya, yang kayak gimana yang sempurna gitu. Jadi mereka actionnya kurang. Nah ini makanya dengan tadi kan melakukan percobaan eksperimen ini tadi mengulang kebiasaan. Untuk bisa menguasai kebiasaan adalah dengan perulangan. Hanya perlu mengulang-ulang sehingga sesuatu tuh ketika kita mengulang lagi dan akan menjadi mudah gitu hasilnya. Gitu. Nah, itu dari tadi menjadikannya sesuatu yang mudah. Yang kedua, siapkan lingkungan agar kebiasaan menjadi mudah. Lingkungan lagi, guys. Dari tadi 2 kaidah, sekarang kaidah ketiga juga membahas tentang lingkungan. Siapkan lingkungan agar kebiasaan menjadi lebih mudah. Siapkan lingkungannya biar jadi mudah kita, kalau misalnya kita mau ngebentuk kebiasaan baru yang lebih baik, ya harus disiapkan lingkungannya. Ini kita manusia itu cenderung melakukan hukum upaya sekecil-kecilnya. Jadi gitu ya, otak kita gini, kalau misalnya kita pemalas itu memang dasar otak manusia itu gini gitu. Dasar otak manusia itu memang otak itu dirancang bagaimana kita itu bisa melakukan hal upaya sekecil-kecilnya. Kenapa gitu? Karena ini nih, energi itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi otak kita tuh dirancang untuk menghemat. Bentar aku ini dulu biar ini. Energi adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi otak dirancang untuk menghematnya setiap kali mungkin manusiawi kalau mengikuti hukum upaya sekecil-kecilnya. Setiap aksi memerlukan pengaruh energi dalam jumlah tertentu. Makin besar energi yang diperlukan, makin kemungkinan aksi terjadi. Makin sedikit energi yang diperlukan, makin besar kebiasaan itu terlaksana. Itu sebabnya penting sekali untuk menjadikan kebiasaan itu mudah, sehingga kita melakukannya bahkan ketika sedang tidak menyukainya. Jadi hukum sekecil-kecilnya tuh tadi gitu. Jadi otak kita tuh dirancang untuk mengeluarkan energi sekecil-kecil. Jadi ketika ada energi yang harus kita keluarkan kecil, otak akan memilih itu gitu, daripada ketika kita ada upaya yang lebih besar, otak tuh malas melakukan. Dan manusiawi, ternyata malas itu manusiawi guys gitu. Jadi it's okay gitu. Kita yang penting tujuannya apa dan yang penting nyampe gitu. Itu kalau kita beracu pada hukum upaya sekecil-kecilnya. Nah, kita lebih mungkin pergi ke tempat, jadi siapkan lingkungan ya. Tadi siapkan lingkungan agar mudah. Kita lebih mungkin pergi ke tempat olahraga gitu ya, ketika lokasinya dekat dengan rumah. Benar nggak? Ketika lokasinya dekat dengan rumah, kita mungkin gitu, daripada misal saya rumahnya di Setiabudi, olahraganya di Buah Batu, jauh guys, males gitu. Ya udah, saya di Setiabudi olahraganya ke Tangkuban, ke Lembang, lebih deket gitu. Dan itu memungkinkan saya untuk berolahraga. Nah, ingin lebih banyak menggambar, taruhlah alat gambarnya di tempat yang mudah dijangkau. Ingin diet, siapkan buah-buahannya gitu kan. Gini, kita misal gini, mau diet, tapi begitu buka kulkas yang ada cilok, batagor, yang ketika buka lemari, mie instan dan lain-lain, ketika melihat itu mungkin nggak kita berdiet? Nggak mungkin, susah itu tuh. Makanya tempatkanlah lingkungan itu biar mudah gitu. Jadi ketika teman-teman belanjanya sayuran, buah-buahan. Jadi yang ada di kulkas itu adalah yang mendukung kan kebiasaan baru kita, sehingga kita ketika melakukan dietnya mudah gitu, teman-teman, nggak sulit. Mau diet dan nggak ada buah-buahannya, mau diet yang ada cilok, itu tuh susah gitu. Jadi kita harus menciptakan lingkungan itu mudah buat kita gitu ya. Nah, yang kedua tadi menciptakan lingkungan agar kebiasaan menjadi lebih mudah. Yang ketiganya menggunakan aturan 2 menit. Kebiasaan dimulai dalam kurang 2 menit. Jadi
kita pakai aturan ini biar apa ya, biar ininya lebih mudah gitu, biar kebiasaan kita tuh lebih mudah. Menggunakan aturan 2 menit, kebiasaan dimulai dalam kurang dari 2 menit. Mulai pakai sunscreen sebelum sepedaan. Jadi kalau aku nih ya, aku tuh kan kayak kadang-kadang males sepedaan, lagi males gitu ya bangun tidur sepedaan. Aku tuh biasanya kalau lagi males, lagi nggak mau, siap-siap dulu deh, gosok gigi dulu pagi-pagi jam 5:30 gitu ya. Kemudian dandan dulu pakai sunscreen gitu ya. Kalau udah pakai sunscreen, karena kan kalau sepedahan itu pakai sunscreennya harus yang waterproof sama kesangproof gitu kan, biar nggak si sunscreen tetap stay gitu. Nah, sementara kan pakai yang sunscreen untuk yang waterproof itu nggak bisa aku pakai sepanjang hari. Kenapa? Karena kan sunscreen yang waterproof itu nggak bisa dibawa sholat nih. Otomatis kan sebelum zuhur aku harus sudah menghapus lagi make up. Nah, ketika aku harus menghapus make up sia-sia itu gitu ya, tanpa sepedahan rasanya aduh ngapain gitu, lebar udah pakai sunscreen tapi nggak sepedahan. Akhirnya pokoknya aku pakai sunscreen dulu deh. Udah pakai sunscreen mah rasa-rasanya lebar kalau nggak sepedahan, karena si sunscreen itu harus dihapus lagi sebelum aku sholat gitu. Jadi mulainya tuh pakai sunscreen, jangan kayak mulainya pemanasan dulu, jangan gitu. Pakai aturan 2 menit, pakai sunscreen kan cuma 2 menit, ya udah pakai sunscreen dulu gitu. Misal gini, kalau mau yoga amparkeun we heula matras yoganya gitu. Amparkeun heula, cuman ngamparin kan kurang dari 2 menit gitu. Pakai we heula sepatu lari gitu. Pakai heula baju, pakai baju kan kurang dari 2 menit gitu. Jadi aturannya 2 menit dulu. Ini membantu kita biar apa ya? Biar setelah ini teh gagasannya adalah membuat kebiasaan dimulai semudah mungkin. Jadi kitanya mudah gitu. Ketika aku pakai kan ketika mau sepedahan kita cari rangkaian kegiatan kita yang mudah dulu gitu. Kayak tadi aku sunscreen mudah kurang dari 2 menit. Pakai baju mudah kurang dari 1 menit, pakai sepatu. Jadi carinya kebiasaan yang mudah dulu gitu. Dimulainya dengan kebiasaan mudah. Sehingga ketika tadi udah pakai sepatu olahraga kan sayang ya, udah pakai sepatu olahraga nggak olahraga, udah pakai sunscreen sayang nggak sepedahan gitu. Udah beli buah-buahan sama sayuran, sayang kalau nggak diet kan. Kita udah beli sayuran, buah-buahan, sayang dong nggak diet gitu. Itu dari kaidah ketiga. Ya. Nah, terakhir kaidah keempat. Menjadikannya memuaskan. Ini beri ganjaran atau reward ketika menyelesaikan kebiasaan. Jadi itu harus yang terakhir ya. Ini yang terakhir itu kasih reward ketika kita bisa menyelesaikan kebiasaan kita gitu. Kayak aku misal gini ya. Kalau aku udah bisa bersepeda 100 km, aku mau beli baju sepeda baru gitu. Aku mau atau banyak kan pesepeda itu ketika aku udah bisa menyelesaikan 100-200 km, maka aku mau upgrade sepeda, upgrade sprocket baru. Beri reward ke kita ketika kita sudah melakukan hal itu gitu, dan ini memungkinkan kita melakukan kebiasaan. Kita lebih mungkin mengulang perilaku ketika pengalaman yang kita rasakan memuaskan, kenikmatan, mengajarkan pada otak bahwa satu perilaku layak diingat dan diulang. Otak kita berkembang lebih menyukai ganjaran cepat daripada ganjaran jangka panjang. Gini, maksudnya gimana sih ganjaran cepat itu? Jadi otak kita, guys, dari zaman nenek moyang kita itu udah kayak dikasih terbiasa dengan mendapatkan reward secara langsung. Jadi misalnya kayak gini kan, kalau zaman dulu nenek moyang kita, mereka berburu langsung dapat makanannya. Mereka berburu kayak tadi, berburu langsung dapat makanan. Pokoknya apapun dari semenjak nenek moyang kita, otak kita tuh sudah gitu. Ketika melakukan sesuatu harus langsung dapat gitu. Ketika berburu langsung dapat makanannya. Ketika memancing langsung dapat ikannya. Karena memang sesederhana itu otak kita tuh gitu. Jadi ketika ada ganjaran yang jangka panjang, otak kita tuh kayak males gitu. Misal gini, aku kan kayak tadi identitas yang mau aku rubah itu menjadi ibu-ibu diet tapi 5 tahun ke depan. Ibu-ibu yang memiliki badan bagus tapi 5 tahun ke depan itu tuh jangka panjang gitu. Otak kita tuh kayak terlalu malas untuk jangka panjang, tuh malas gitu. Makanya kenapa kayak orang-orang masih ngerokok walaupun tahu ngerokok itu adalah
membunuh mereka, membunuh mah 5 tahun, 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, tapi kenikmatan ngerokok, merasakan nikotin saat ini, itu adalah ganjaran secara langsung yang bisa kita rasakan. Otak itu tuh memang terbiasa seperti itu gitu. Jadi makanya kita harus mendapatkan ganjaran secara jangka pendek, jangka cepatnya gitu. Kayak tadi aku gitu ya. Ketika aku dapat 100 kilo, maka harus ada langsung rewardnya buat diri sendiri gitu. Ketika aku berhasil diet, Sabtu Minggu aku boleh makan apapun, harus ada reward secara langsung karena otak itu nggak bisa kayak masih jangka panjang. Itulah mengapa misal kayak orang-orang tahu alkohol dapat membunuh kita perlahan, tapi ke narkoba dapat membunuh kita, tapi ngefly saat ini gitu, ganjaran yang dirasakan, kenikmatan yang dirasakan tuh saat ini yang otak itu tuh lebih merespon ke situ gitu. Jadi yuk kasih reward ketika kita mau membangun kebiasaan baru. Nah ini kan, merokok mungkin mencabut nyawa Anda 10 tahun mendatang, tapi merokok menghilangkan stres, memenuhi hasrat, mendapatkan nikotin. Makin manis buah pertama nih. Makin manis buah pertama kebiasaan, makin pahit buah belakangnya gitu. Jadi manis di awal tuh pasti pahit di belakangnya guys gitu. Jadi yang tadi ketika kayak inilah. Begitu ya, ini yang lainnya cuma penutup sih. Ini sebenarnya masih banyak, ada 2 bab lagi dari penutup itu tentang bagaimana sebenarnya membahas tentang gen gitu ya. Terus ada yang disebut dengan, cuman nggak sempat sama aku dibuat presentasinya. Ada juga yang disebut dengan aturan Goldilocks. Goldilocks itu di mana kondisi flow, ini agak panjang lagi ya. Nanti mungkin dibahas di lain kesempatan. Begitu aja ya, ini cuman tadi mau bikin penutupan, nggak keburu waktunya. Ini tentang gen gitu ya. Gen itu memang tidak meniadakan kerja keras, gen hanya menjadikan kerja lebih jelas. Jadi misal kayak gini ya, ketika kebiasaan itu kebiasaan itu atau identitas yang mau kita bangun sesuai dengan gen kita, itu akan menjadikan kerja keras kita saat itu lebih berarti. Misal kayak gini, aku tuh sesuai dengan hasil Stephen, hasil uji coba gen aku tuh, misal aku akan menjadi orang motivator. Ketika aku misal identitas yang aku mau bangun adalah menjadi motivator, seorang pengusaha yang memang bisa berpengaruh, kerja keras aku saat ini tuh akan lebih jelas gitu guys. Ini tentang gen itu banyak banget, cuman nggak keburu sama aku dipresentasiin. Cuman ini yang penting tadi kaidah 4-nya sudah tersampaikan semua gitu ya ke teman-teman. Dan mudah-mudahan penjelasan aku tuh sudah sangat mewakili buku ini, biar teman-teman bisa mulai merubah habit teman-teman ke arah identitas apa yang ingin teman-teman bangun. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause dong teman-teman. Terima kasih Teh Isti, luar biasa. Ya Allah. Tapi disawer minta filenya ya. Bagus banget. Ya, alhamdulillah. Mangga Pak Koko. Ya, alhamdulillah pemaparan dari Teteh tentang Atomic Habit ini sudah selesai. Masya Allah, materinya luar biasa ya. Tadi ada beberapa kesimpulan yang saya catat. Yang pertama, habit itu jadikan bisa terlihat. Yang kedua, habit itu jadikan menarik. Yang ketiga, jadikannya lebih mudah. Dan yang keempat, jadikannya memuaskan. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan nih buat Teteh langsung sebagai pematerinya. Enggak, yang mau merubah kebiasaan jadi lebih baik, enggak, silahkan ditanyakan. Mumpung ini ada sesinya. Ayo, mangga Ya, dulu. mau nanya. Ya, mangga Teh Yoyo. Ya, izin bertanya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Teh dapat pencerahan lagi, dan mudah-mudahan ini juga sudah di list PR untuk diri sendiri gitu ya. Nah, berkaitan dengan paku payung Forbes, kan kita juga pengen punya ada kebiasaan yang kolektif gitu ya Teh ya. Nah, apakah tahapan ini juga untuk personal ataupun habit kolektif itu sama aja atau bagaimana ya? Ya, betul Teh. Ini mah buat personal bisa, buat kelompok bisa, untuk perusahaan bisa. Tidak membatasi hanya untuk seorang. Ketika misal kayak tadi gitu ya,
perusahaan ingin menjadi lebih baik di 5 tahun ke depan. Yuk kita bangun dari kaidah pertamanya apa gitu kan, dari kaidah keduanya apa, dari kaidah ketiganya apa, dari kaidah keempat. Sebenarnya kita tuh udah mulai kemarin kan kayak membangun culture perusahaan. Yang prima itu ya Teh. Culture perusahaan di mana ini aja gitu ya. Bedah buku yang kita lakukan adalah 1% perbaikan hal kecil yang kita lakukan gitu untuk menjadi kita sendiri lebih baik dan perusahaan menjadi lebih baik. Ini tuh kita tuh udah di arah sana, udah di track yang benar sebenarnya Teh Yoyo gitu. Nanti yang track yang salahnya kita benerin gitu ya. Tapi kayak sekarang gitu kan bedah buku untuk versi kita lebih baik, karena ilmu ini tuh bukan cuma untuk saya sendiri, untuk teman-teman saya bagi ke teman-teman juga kan, itu untuk perusahaan juga gitu. Jadi nanti kita mungkin lihat lagi kaidah, mungkin ini bisa untuk perusahaan. Nih apa nih kaidah pertamanya yang bisa kita lakukan? Apa nih kaidah kedua yang bisa kita lakukan untuk perusahaan menjadi lebih baik? Yang ketiga, yang keempat. Terus termasuk kan kayak kemarin tuh kalau yang lain ngaji bareng gitu ya tiap pagi. Itu tuh sebenarnya kebiasaan-kebiasaan baik yang sekarang sedang kita bangun yang akan membawa kita ke arah lebih baik, 37 kali lebih baik versi dari kita saat ini. Gitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Paku Payung Corp. Dirasakan juga ya berkaitan dengan tadi Teh di tahapan 4 tahapan tadi kan lingkungan ya. Dan di Paku Payung ini alhamdulillah lingkungannya dirancang, dibangun, ya mudah-mudahan bisa membentuk kebiasaan baik untuk perusahaan dan juga untuk personal saya dan teman-teman juga. Amin. Ya, alhamdulillah. Berarti Kang nanti untuk PPC mungkin kebiasaan-kebiasaannya kita list juga ya, mana yang positif, mana yang negatif, mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi sama-sama. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya, emang betul. kerasa kangen banget alhamdulillah dengan adanya bedah buku seperti ini. Pengen juga ada ngaji lagi sama-sama ya sebelum ini. Iya. Ya, Ayo. Ya, mangga, nuhun semuanya. Nuhun. Iya. Ya, teman-teman gini, ini tuh kan sebenarnya di buku ini juga dibahas tentang ini kan cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Sebenarnya dibahas juga bagaimana cara menghilangkan buruk, cuman kan nggak akan sempet aku kayak bahas semuanya gitu. Jadi kan poin-poin pentingnya aja. Misal gini, yang kaidah pertama menjadikannya terlihat, berarti menjadikannya terlihat itu adalah suatu kebiasaan yang baiknya. Nah, kebiasaan buruknya itu jangan sampai terlihat gitu kan. Misal kayak tadi nih di kaidah pertama gitu. Tulislah kartu-kartu kebiasaan. Tadi benar kata Toyo, kita list dulu tuh apa aja yang baik, yang nggak baiknya kita hilangkan, terus dirubah lagi implementasinya. Nah, kemudian yang tadi yang kedua menjadikannya menarik. Nah, kebiasaan buruk itu harus kita jadikan tidak menarik gitu. Harus kita jadikan tidak menarik, kebiasaan buruk itu harus jadi dilakukan sebaliknya gitu ya. Kaidah ketiga juga tadi menjadikannya mudah kebiasaan baik dan dijadikan susah kebiasaan buruk gitu. Bahas juga sebenarnya gimana cara menjadikan kebalikannya itu kayak gimana, dibahas juga di buku ini gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa pretel lagi dari kaidah pertama dari perusahaan gitu Kang. Apa aja kebiasaan baik, apa aja nggak kebiasaan buruk. Ya. Ya itu tadi gitu. Mudah-mudahan kita itu di tempat kerja kita menjadi lingkungan yang baik yang akan mengantarkan teman-teman kepada siapa teman-teman nanti 5 tahun ke depan gitu. Jangan sampai gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa lingkungan saat ini atau lingkungan perusahaan ini tidak sesuai dengan identitas teman-teman yang akan bangun 5 tahun ke depan, memang lebih baik teman-teman tidak berada di lingkungan itu gitu kan. Tapi makanya kenapa kita berusaha untuk membuat culture perusahaan itu untuk membangun identitas kita 5 tahun ke depan itu menjadi apa gitu. Betul. Ya. Sedikit nambahin sih sebenarnya apa yang dilakukan Bu Siti udah bagus banget. Kayak contoh misalkan merubah budaya perusahaannya. Contoh kan ini terlihat menarik gitu. Nah, si budaya perusahaan kan udah dicetak tuh, udah ditempel sama Pak Ajis gitu kan di kantor ya. Ini tuh kelihatan teman-teman. Kayak misalkan contoh ya di situ kan ada moral tuh, no BJ. Itu kerasa banget loh bedanya sekarang. Benar nggak? Karena terlihat gitu tuh. Dan yang mudah-mudahan masuk gitu ya ke diri kita masing-masing gitu kan. Dalam perilaku terutama gitu. Tapi itu betul sih kata Theo ya, gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya nanti berjalan kita sama-sama lah ya bikin menerapkan nih yang ada di dalam buku ini, kan ini keren banget, betul keren banget ini.
Ini detail banget sama Bu Yustia kan. Makanya nanti minta filenya tolong dibagikan ke teman-teman, ke kakak terutama ya. Belajar dulu ya cara ngirim. Ini keren, detail banget ya. Bahkan itu sampai ke akar-akarnya gitu kan. Ini menarik gitu dan mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan di perusahaan gitu. Atau nuhun Bu Yustia ya. Iya. Gitu. Iya, Mangga, yang lain Koko. dong. Mau minta sharing dong yang lain. Siapa? Silakan, ada yang mau sharing dulu nggak? Dari buku ini terinspirasinya seperti apa dari dengan identitas yang mau teman-teman bangun di 5 tahun ke depan? Enggak, mana yang lain? Yo. Kalau nggak ada, Akang dikit ya Teh. Ini Boleh. tadi ada grafik yang kalau perbuatan baik tuh itu tuh tinggi banget naiknya tuh 37%. Tapi kalau perbuatan kurang baik itu cuma 0, sekian gitu. Ada grafiknya Teh. Tadi tuh. Ini ya. Gitu. Yang awal-awal banget. Oh, sorry. Kan yang ini. Yang di atas. Di awal banget itu. Oke, ntar. Itu keren sih. Kalau perbuatan baik itu Yang jadi menumpuk 37%. Iya, nah ini nih. Nah itu. Nah, ini kan bisa dilihat nih. Kalau misalkan kita berbuat baik ya, teman-teman, itu dalam setahun tuh 37,78 gitu kan. Tapi kalau kita berbuat buruk setiap hari, cuma 0,0 sekian. Ini kan lucu ya. Nah, ini barangkali bisa diskusi gitu, kok bisa begitu gitu tuh. Padahal sama loh yang kita lakukannya itu. Tapi beda tingkatannya. Ketika setahun jumlahnya jauh banget itu. Nah ini, kira-kira kenapa gitu ya teman-temannya? Ada yang bisa sharing nggak? Gitu. Kalau Yoyo yang ahli matematika. Nggak tahu ibu Iya. nggak tahu rumusnya dari mana teh. Apakah pakai linearitas atau algoritma? Nggak tahu, mungkin ini hasil penelitian ya. Ya, maksudnya gini, ini kan kalau misalnya kita katakan 1% lebih baik nih setiap hari selama setahun tuh, ya, gitu kan. Nanti kemajuan kita itu di angka 37,78. Nah, tapi kalau 1%, ya, kita sama juga melakukannya cuma 1%, tapi ini perbuatan kurang baik tuh. Nah, dalam setahun itu cuma 0,03 gitu. Gitu. Ini mungkin ya dari teman-teman dulu deh, kira-kira kenapa ya gitu beda gitu antara jumlah Mungkin perbuatan gimana Pak Teo? Karena mungkin kan ini perbandingannya 1% baik dengan 1% buruk yang Ayo rasakan gitu ya. Kalau dievaluasi untuk merubah 1% lebih baik itu kan gimana ya? Kan jumlah yang baik itu lebih sedikit daripada yang buruk misalnya seperti itu. Ya. Oh iya. Bisa jadi seperti itu. Kalau di list, oh ternyata kan tadi ada minusnya, ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Iya. Dipikir-pikir kalau di list itu yang negatifnya itu mungkin 1%, yang buruk itu mungkin 1% dari 100 misalnya teh. Tapi yang baik itu 1% cuma dari 10. Seperti itu. Tapi kalau itu kebiasaan buruknya itu banyak, walaupun pengalinya kecil, 1% dari 100 kan tadi juga sudah satu gitu Kang nilainya. Iya. Bisa jadi seperti itu. Ya betul. Nih sedikit mungkin ya ini mungkin sih ada ayat Quran loh yang bisa ngejelasin itu sebentar. Insyaallah. Ini kebetulan banget ada gitu nongol gitu ya. Ini Al-An'am ayat 160 teman-teman. Jadi kita langsung ke terjemahan aja. Barang siapa membawa amal baik maka pahalanya 10 kali lipat. Gitu. Tapi barang siapa membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang. Benar ya? Betul. Kalau jadi kita berbuat baik ya gitu. Kalau perubahan baik itu akan membuat kita, jadi gini, balasan ketika kita melakukan kebiasaan baik, balasannya tuh lebih besar. Ketika kita melakukan keburukan, balasannya seimbang, sesuai. Yes. Luar biasa ya Allah tuh. Berarti benar, padahal buku ini bukan orang Islam gitu. Bukan orang Islam, tapi bisa membuktikan lah Quran berbicara. Membuktikan Al-Quran ya. Ya, gitu sih. Itu sih yang mau ditekankannya. Jadi ya, kalau mau baik gitu teman-teman ya.
Kalau kita berbuat baik 10 kali lipat loh dibalasnya. Kalau kita berbuat jahat baru niat tuh belum dicatat loh. Kalau berbuat baik baru niat udah dicatat gitu kan. Ya. Masya Allah, Nah, iya. dibalasnya cuma seimbang. Maha Rahman Rahimnya Allah begitu gitu. Itu sih. Ayo, Terima kasih Kang Trio, luar biasa. kita tuh dicintai kok. Lanjut, Angga, perokok. Gimana teman-teman nih, ada pertanyaan lagi nggak? Kayaknya Ibaratnya teman-teman ibaratnya mungkin gini ya, kalau tadi ketika kita sholat gitu kan, misal pahala kita 37, ketika kita tidak sholat, apa catatan buruk kita cuma 0, sekian. Ya, betul, Dek. Betul. Ya dong, teman-teman yang lain mana dong sharingnya, setelah dapat ini terinspirasi apa gitu kan, kebiasaan baik apa yang mau dilakukan untuk membentuk identitas teman-teman. Kang Ajis, Halo Bu. apakah terinspirasi untuk berhenti merokok? Enggak, Kang Ajis share. Share. Berhenti Upaya, ngerokok upaya, justru Pak. aku dulu hidup sehat teh. Aku udah cerita Oh, belum iya. sih? Belum. cerita belum kita tahu. Nah, waktunya Oke. cerita. Ayo. Oh iya. Siapa yang cerita? Dulu kan aku hidup sehat tuh. Aikido rajin kayak gitu, nggak ngerokok. Terus makan juga bisa dibilang kan dari fasilitas perusahaan ya. Aku seringnya banyaknya di hotel. Gitu. Istilahnya kan standar gizinya dari chef lah ya. Seringnya gitu banyaknya. Suatu waktu itu aku sakit tuh divonis jantung. Aku hidupnya sehat. Ya, ya akhirnya ya udah nggak udah gitu. Gitu sih. Iya. Udah tuh gara-gara itu. Dan cerita ke Pak Yoko juga, Pak Yoko pernah sakit juga ya Pak ya waktu itu. Hidup sehat, udah mau berhenti rokok, Ya betul. malah bisa bangun, malah Baca sakit. rokok ya? Oh gitu ya? Ya. Pas apa ke Samsu ya Pak ya, jadi Ya. bisa berdiri langsung. Oh gitu. Nah, mungkin beda-beda sih treatment Iya. orang ya Bu ya. Mungkin ada treatment orang yang cocok lifestyle-nya ke diet seperti Bu Istia mungkin ada kayak gitu-gitu sih. Mungkin beda-beda sih, mungkin dari jenis gennya atau apa kayak gitu. Sebenarnya bukan yang jadi fokus itu kan kayak tadi bukan hasil atau prosesnya, tapi identitas apa yang kita mau bangun. Misal kayak identitas yang mau aku bangun itu adalah sebagai ibu-ibu yang sehat, yang nanti udah umur 40 tapi badannya masih oke gitu. Jadi identitas apa yang mau kita bangunnya ke situ gitu kan. Fokusnya ke situ. Misal kita di umur 70 tahun ingin menjadi nenek-nenek yang tetap fit, bugar gitu ya. Jadi identitasnya aja yang mau gitu. Hasil dan prosesnya itu mengikuti identitas apa yang mau kita bangun. Gitu. Teh Isti berkaitan dengan yang tadi, kan Abah punya pola pikir yang berbeda terhadap rokok gitu ya. Teteh kan atau mungkin ya juga memandang rokok itu nggak sehat, tapi kan Abah ternyata mindsetnya sudah berbeda seperti Beda, itu ya. Perbedaannya. Ya. Aku nggak tahu kalau mindsetnya udah beda kayak gitu, bisa diubah nggak ya? Harus baik lagi kayak dulu gitu. Ini aja sih, kalau misalnya itu kan gini, kita kan tinggal nanya dulu ke Kang Ajis, identitas apa yang ingin Kang Ajis bangun. Kalau bukan itu yang mau dia bangun, ya nggak usah effort ke situ gitu. Misal gini, Kang Ajis mau ngebangun identitasnya apa? Ya misal bukan menjadi misal ingin menjadi lebih sehat gitu ya, ingin menjadi pribadi yang lebih sehat. Itu kalau identitas itu yang mau dibangun, ya effortnya harus ke situ, hasil dan prosesnya yang harus dirubahnya di situ gitu. Ya berarti kan itu kan berkaitannya dengan misal konsultasi ke dokter karena dokter lebih tahu gitu kan proses itu mah, atau ke yang lebih ahli kalau memang itu yang mau dirubah gitu kan. Kalau bukan itu yang mau dirubah, ya nggak usah effort ke situ gitu, karena memang ya tadi otak kita tuh terlalu malas mikirin hal-hal yang perlu mengeluarkan energi besar gitu kan. Jadi fokuslah pada identitas yang mau kita bangun. Kalau misalnya Kang Ajis mau identitas yang mau dibangunnya sehat, berarti Kang Ajis kan harus effortnya harus lebih mencari tahu apakah benar rokok itu malah membuat saya lebih sehat atau sebaliknya. Itu kan harus dengan yang lebih ahli gitu. Karena sebaliknya tadi bahwa itu tuh
apa namanya, ada yang 3 kelompok kan yang mempengaruhi kita. Satu terdekat, yang kedua adalah banyaknya orang. Kalau tadi mungkin Kang Ajis kayak mandang banyak, Pak Yoko juga sama gitu kan. Terus ternyata teman-teman aku yang lain juga sama nih, merokok tuh malah membuat lebih sehat gitu kan. Bisa jadi itu juga yang membentuk mindset kan, dan membentuk diri. Yang ketiga adalah orang yang berkuasa. Ketika misal yang berkuasa ahlinya, ketika ahlinya dokter misal bilang itu oke, ngerokok aja gitu kan. Jadi balik lagi ke 3 bisa jadi itu gitu. Tapi bagi lagi pada identitas lah. Kalau misalnya bukan identitas yang mau dibangun ya it's okay, jangan effort di situ. Gitu. Ya, betul. Dan tadi di identitas yang ingin kita bangun, alangkah lebih baiknya sesuai dengan gen kita gitu ya, akan lebih mudah ketika kita berjuangnya di situ gitu, dan hasilnya lebih jelas di situ. Kalau gennya bukan di situ, misal kayak aku tuh misal introvert, misal ada seorang introvert, terus identitas yang mau dibangunnya misal ekstrovert, sebenarnya bisa aja gitu ya, jadi motivator dan lain-lain gitu, bisa aja gitu seseorang. Cuman effortnya tuh jauh kayak 100-200 kali lipat dibandingkan dengan kita berjuang di gen kita yang sesungguhnya gitu. Ya. Iya, betul sekali Bu Isti ya. Terus kayak apa ya, mungkin sharing aja kali ya, kalau kayak ngomongin baik dan buruk itu kan, itu penilaian seseorang ya, dari kacamatanya pribadi mungkin ya. Aku juga nggak ngerti sih baik dan buruk itu secara teorinya seperti apa. Kalau yang aku lihat gitu, yang aku lihat film Avenger tuh, Thanos tuh sebenarnya dia juga bukan buruk loh, nggak jahat ya. Dia tuh baik loh. Kalau dari segi zaman sekarangnya si Thanos tuh kayak organisasi Go Green. Dia tuh kayak gitu. Dia tuh kayak melihat dunia itu tingkat kelahiran cukup banyak, kemudian konsumsi makanan yang akan cepat habis kayak gitu-gitulah. Makanya kan banyak campaign yang menyatakan untuk ada KB dan sebagainya kayak gitu. Mungkin seperti itu sih kalau ngeliat baik dan buruk ya. Kalau menurut aku gitu. Kalau nanti dibahas, sempat dibahas di buku ini juga, aku lupa di mana. Gimana tuh? Ya, kebiasaan buruk itu bersetuju sama Kang Ajis, bahkan penulisnya juga tidak ada yang jelas di situ. Cuman kita lebih fokus ke efektif atau enggak si kebiasaan itu membawa kita kepada identitas yang akan kita bangun. Ya, jadi lebih kepada keefektifan itu, karena kan kayak tadi baik dan buruk menurut setiap orang berbeda gitu ya. Jadi fokusnya kalau misalnya kita mau ngerubah perusahaan 5 tahun ke depan, fokusnya perusahaan gitu kan, baik dan buruk efektif atau tidak menurut perusahaan. Nah, termasuk diri sendiri juga gitu sama Kang Ajis, yang efektif dan tidak efektif menurut Kang Ajis membangun identitas Kang Ajis 5 tahun ke depan gitu. Karena baik dan buruk memang agak semu sih memang gitu kan. Makanya nanti efektif enggak, misal gini, efektif atau tidak kan bisa dibuktikan secara data kan ya, bisa dibuktikan secara data yang karena kalau baik dan buruk memang tidak bisa dibuktikan secara data, tapi kalau efektif atau tidak itu bisa dibuktikan secara data. Misal kayak gini, aku ingin jadi kayak tadi misal 5 tahun ke depan tetap sehat, fit, oke gitu kan. Kebiasaan yang sekarang aku bangun bersepeda efektif atau enggak membangun membangun citra diri aku yang akan aku bangun? Efektif, yaitu dianggap baik, seperti itu. Jadi kayak lebih ke baik atau buruknya itu bisa kita lihat dari efektif atau tidak gitu ya. Jadi karena tadi balik lagi baik atau enggaknya itu bias. Jadi kita bisa menggunakan efektif atau tidak, kebiasaan itu membangun citra diri kita yang akan datang gitu. Kalau misalnya bangun jam 5 efektif enggak untuk membangun citra diri. Bangun jam 7 efektif atau enggak gitu. Kalau terlalu bias antara baik dan benar, kita pakai efektif atau tidak gitu ya. Iya. Istilahnya mah kayak goal kita tuh dibuat perkecil ya Bu ya. Misalkan 5 tahun kedatang kan mungkin goalnya lebih besar tuh, kita buat kecil-kecil gitu, per bulan, per hari gitu. Kayak gitu mungkin ya Bu ya. Kalau itu berkaitannya sama goal tadi yang sorry, mana tadi hilang. Di share screen lagi Bu. Bentar ya. Share screen. Sorry. Nah, kalau yang berkaitan sama Kang Ajis itu yang tadi yang kaidah awal mana ya? Kaidah yang di bab 2 dibahasnya, di bab 2. Nah, ini. Nih. Yang identitas itu kita bangunnya 5 tahun ke depan atau 1 tahun, jangka panjang. Nih.
Kalau hasil itu jangka pendek gitu. Kayak Oke. tadi misal kayak aku identitasnya mau menjadi seorang yang ibu-ibu muda yang tetap oke, hasilnya hasilnya mau turun berat badan gitu kan. Itu hasilnya prosesnya apa ya, berolahraga lebih sering. Jadi hasil itu bisa dibilang jangka pendek. Jangka pendek. Identitas itu adalah jangka Jangka panjang. panjang. Dibilang gitu. Jadi ada dalam perubahan dalam lapisan perubahan ini gitu. Dibahasnya kalau yang Kang Ajis maksud tadi. Iya, iya. Siap. Gitu. Ada lagi? Ayo Pak Yoko. Kak, silakan yang mau share. Mana ini? Ayo Neng. Ayo teman-teman. Kalau gini Pengalaman aja, share pengalaman. kalau Iya, identitasnya udah buruk misalkan ya, kita teh mendang diri kita tuh buruk aja misalkan ya. Nah, untuk merubah kebiasaannya tuh dari mulai identitas lagi teh. Betul, kan tadi udah dibilang bahwa tidak penting siapa kita saat ini gitu kan. Oke. Ada di track mana saat ini yang sedang kita lakukan. Tidak penting kita siapa saat ini. Saya ini seorang yang berantakan, it's okay. Identitas kita saat ini hancur nggak apa-apa gitu. Tapi setting ulang lagi identitas kita ke depan yang mau dibangun apa, hasilnya apa, proses yang mau kita lakukannya apa gitu. Misal identitas apa nih contohnya kok yang buruk saat ini? Contoh. Misal sering ngaret misalkan ya. Ya udah berarti kan gitu. saya pengen lebih teratur lagi gitu kan. Tinggal rubah setting dulu identitasnya, kemudian baru kita bangun kebiasaan baru untuk Berarti kita ngeset diri kita tuh, oh saya orangnya on time gitu, tepat waktu, mempersiapkan segala sesuatu iya. gitu. Jadi kita harus ngeset diri kita sendiri dulu gitu, ngesetting dulu siapa identitas yang akan mau kita bangun gitu kan. Kalau misalnya kita mau setting ulangnya sebagai orang yang rapi, on time gitu ya, berarti kan ada proses yang harus dirubah. Bangun jam 4, bangun jam 5. Jadi identitasnya buat kebiasaan baru juga. Jadi mulailah dengan kebiasaan baru. Nah, cara-cara mulai kebiasaan barunya yang tadi, menjadikannya terlihat, menarik, mudah, memuaskan. Gitu. Mantap teh, mind blowing. Mind blowing ke Koko. Koko besok bakal berubah. Jadi Power Ranger, Bang. Kasih kan mungkin untuk orang-orang yang mengaku dirinya udah negatif gitu kan agak sulit merubah kebiasaan itu gitu. Ternyata kan dengan satu kata mutiara yang tadi kata Teteh itu nggak penting itu identitas kita saat ini, yang penting itu kita ke depannya mau seperti apa, itu sudah cukup mewakili sih. Tuh. Nggak penting kita saat ini gitu. Cuman kita tadi balik lagi ke kurva, ada di track mana, di 1% perubahan atau di 1% penurunan. Ada di track mana kita gitu. Pastikan kita berada di track 1% perubahan, bukan di 1% penurunan. Yang penting gitu, kita udah di track yang mana, di benar apa di yang salah. Iya. Yang lain mana? Teh Eca, Teh Iska, ada yang mau di-sharing? Dulu aku juga pernah itu tuh Teh. Ada di track yang 2 menit itu tuh Teh. Yang Teteh tadi cerita tuh. Jadi sebelum, kan kalau sekolah kan harus belajar ya malamnya. Jadi 2 menit sebelum belajar itu aku buka semua buku. Buka semua, 5 menit kemudian aku tidur. Di atas bukunya. Itu, Bang. Jadi ini kayaknya di luar track. Enggak kok, Kang Ajis gitu ya. Udah benar kok, tracknya udah benar. Udah benar ya. Udah benar. Bahkan menurut buku ini kan tadi menjadikannya mudah ya. Mudah. Kalau Anda ngerasa berat, 2 menit itu ngerasa berat, udah tinggalin aja gitu. Kalau misalnya 2 menit membaca buku itu susah, tinggalin aja dulu. Tapi besok coba lagi gitu. Udah tiap hari aja bukain buku, nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Tidurin semua ya Bu ya. Itu nggak apa-apa. Untung bisa masuk gitu kan pagi-pagi. Jadi bantal Pak Ajis. Iya benar. Bukan pintu. Iya, buka aja dulu 1 gitu kan. Maksudnya, tapi besoknya jangan dibukain dulu semua, 1 aja buku, baca 1, misal buku 1 dibuka.
2 menit baca, udah terlalu berat untuk 3 menit, udah 2 menit tinggalin aja, tapi setidaknya ada yang dibaca selama 2 Ada yang menit. baca. Iya, Walaupun betul. cuma 1 paragraf misalnya, oke, 2 menit aja gitu, melakukan kebiasaan baru baik dilakukan hanya 2 menit, gak usah lama-lama. 2 menit. Begitu Pak Koko. Kan bukunya fisika gitu-gitu. Aduh, kimia. Aduh, pusing. Sama lah. Jadi tidur aja. Bye. Baik, gak apa-apa sih, karena kan balik lagi kan mungkin gini, kalau misalnya tadi apa namanya, kalau fisika kimia itu mungkin nggak sesuai dengan gen kita gitu Kang Aji gitu ya. Aku juga sama ketika baca buku kimia fisika, aduh sulit gitu kan. Ketika sulit itu tidak akan jadi kebiasaan baik lah buat kita karena tidak sesuai dengan gen kita gitu. Makanya gini, kita itu kalau mau menentukan identitas gitu ya, identitas apa, itu ada yang disebut dengan apa ya, di buku di bab terakhir itu Goldilocks kalau nggak salah ya, hukum tata. Baca dulu bukunya. Nah ini aturan Goldilocks, bagaimana tetap termotivasi dalam hidup dan pekerjaan. Pokoknya gini, kita itu harus mencari sebuah identitas di mana kita berada dalam kondisi flow. Kondisi flow itu berada gini, ketika kita itu terhanyut dalam suatu aktivitas sehingga lupa waktu gitu. Nah itu yang paling identitas yang paling oke gitu. Ketika mau jadi apa kita, coba cari gitu ya kondisi ketika kita melakukan itu kita lupa waktu. Kita tuh berada dalam zona flow, zona yang di mana kita itu pokoknya terhanyut, ketika melakukan terhanyut, lupa waktu, tiba-tiba udah jam 12 malam aja nih gitu kan. Apa coba kebiasaan yang membuat kita tuh terhanyut yang baik ya? Misal kayak aku sebenarnya senang gitu kan, kayak buat presentasi kayak gini tuh senang sebenarnya kalau aku, kayak kadang-kadang yang lain meliur gitu kan, bikin baca buku, bikin presentasi gitu, aku tuh senang gitu kayak gini tuh. Berarti kan sudah sesuai dengan ketika aku mau jadi motivator, sebenarnya aku tuh udah ada basic ya gitu kan. Nah, tinggal di ini aja ya. Lihat aja gitu kan. Sebenarnya aku tuh ada benih-benihnya, karena ketika aku presentasi aku suka gitu. Kadang-kadang untuk mempersiapkan presentasi, aku tuh kadang-kadang lupa waktu gitu. Ketika kita berada dalam zona flow itu, lupa waktu, terhanyut, meletup-letup kayak menarik gitu. Nah, itu tuh yang akan sukses tuh di situ gitu, ketika kita mendalaminya di situ. Zona apa? Misal kayak Shani ketika atau kayak Intan ketika ngedit foto tuh sampai lupa waktu, senang bukan karena pekerjaan, bukan karena hanya beban pekerjaan gitu, bukan hanya karena deadline gitu, tapi ngerasa senang aja dan menikmati proses itu, berarti udah di track yang bener gitu itu teh gitu. Tapi ketika ngerasa beban banget ini teh gitu kan, udah tinggalin aja, berarti bukan di zonanya dan apa sih namanya? Dan itu tidak akan mengantarkan teman-teman kepada jati diri apa yang akan dibangun gitu. Coba cari sesuatu yang membuat kita tuh berada di zona flow gitu, lupa waktu gitu. Gitu. Mantap. Ya bagus tuh, flow state tuh gitu teh. Itu tuh nyambung sama ikigai, kita mengerjakan apa yang cintai gitu kan. Lama ya terus jadi ahli, dibutuhkan banyak orang, dibayar, ngalir dah kita. Bener. Nah teman-teman tuh PR kita bareng-barengnya menemukan zona tadi, betul kata Bu Istia, flow state itu keren banget tuh. Gelombang otak kita tuh gamma gitu. Makanya kan kemarin kayak kita mengenal apa identitas kita tuh orang extrovert, introvert, kan di situ juga dibahas apa pekerjaan yang sesuai dengan gen kita tuh apa gitu kan. Nah, ketika kita sudah menemukan itu dan kita bekerja keras dengan itu, kemungkinan suksesnya lebih besar daripada tidak sesuai dengan gen kita gitu kan. Makanya memang gen bisa dirubah gitu kan, mungkin bukan gen ya, tapi apa ya, identitas kita awal misal tadinya ekstrovert jadi introvert bisa gitu, cuman ketika kita bekerja keras sesuai dengan gen kita tuh hasilnya bakal udah lebih luar biasa gitu, nggak hanya biasa tapi hasilnya luar biasa ketika kita mengasah sesuai dengan gen kita gitu. Ketika Teh Yoyo memang orangnya data banget gitu dan memang menjadi ahli di bidang itu, pasti lebih oke hasilnya dibandingkan aku yang basicnya nggak sama sekali suka matematika dan dipaksakan di bidang itu. Oh, itu susah gitu. Oke, baik teman-teman, ada pertanyaan lain? Atau sudah ini fokus ke kerjaan? Ya, aku kayaknya ini udah terpecah juga nih teman-teman.
Pecah. Ya baik, paling segitu aja ya. Tugas-tugas. Q&A, tanya Question jawab, and answer. seputar apa bedah buku. Mungkin sekian dulu ya Teh. Apa ada Ya. closing statement Teh? Closing statement apa ya? Nah, Pokoknya gini, aku ngambil dari sebuah buku aja ya. Ancaman terbesar atas kesuksesan bukanlah kegagalan, melainkan rasa bosan. Kita menjadi bosan dengan kebiasaan ketika kebiasaan itu tak lagi membuat kita bersemangat. Jadi kitanya harus mencintai rasa bosan. Ketika kita udah bosan, cintai aja lah. Pokoknya mah, aduh tiap hari harus bersepeda, cintai rasa bosan itu. Gitu. Dan Anda tidak akan menyesal ketika besok melakukan lagi, tidak akan menyesal gitu ketika kita berada dalam track yang benar. Gitu. Punten ulang teh, ulang. Ya, Ada siaran ada di recordingnya Kang Tio. ketik Oh, kali dicatat teh ya Pak Yoko. mau bikin status teh. di Keren, Facebook. keren. Bikin status di WA tuh. Teh, captionnya, Apa ya caption lupa teh, lagi ya? caption teh. Caption. Ya, nanti dibikin caption lah Pak Yoko. Ancaman terbesar atas kesuksesan bukanlah kegagalan melainkan rasa bosan. Kita menjadi bosan dengan kebiasaan ketika kebiasaan itu tak lagi membuat kita bersemangat. Jadi cintailah rasa bosan itu. Cintailah rasa bosan, memang kita harus cintai gitu. Ketika kita udah dalam track yang benar, aku udah dalam track yang benar, berolahraga kadang-kadang bosan, cintai. Pokoknya rek bosan, rek kita lakukan, cintai rasa bosan gitu. Ya. Siap. Terima kasih Teteh untuk waktunya dan pemaparannya. Alhamdulillah tercerahkan ya buat kita semua. Baik, untuk waktu dan tempat, sekarang bedah buku sudah selesai. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangga untuk waktu dan tempat kembali kepada Kang Tio. Mangga. Oke. Oke.